Halo semuanya, selamat datang di... Ngapain gue pakai ginian ya? Udah ketahuan juga kan? Sini, minta tolong. Udah ketahuan juga gue. Halo semuanya, selamat datang di Jakarta International E-Prix Circuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan weekend ini kita bakal ngeliat seri ke-10 dan 11 dari Formula E musim 2022-23 di Gulafit Jakarta E-Prix. Anyway, Gulafit ini title sponsor buat balapan ini ya. Dan mungkin kalian belum ada yang tahu Gulafit itu apa. Gulafit itu ya gula pasir lah, gampangnya gitu. Anyway, kita sekarang lagi ada di track dan kayaknya kita bakal keliling buat ngelihat tracknya Jakarta International E-Prix Circuit itu kayak apa sih. Anyway, ini start line-nya, pole position ada di sebelah sana, pole position di left hand side. Kemudian, halo, itu ada Aisyah dari Formula E Zone. Dari pole position 600 meter ke arah sana adalah turn 1 ya. Ini kita sambil jalan aja ya. Lu mau ikut masuk kamera, ngobrol-ngobrol mungkin? Oke, jadi 600 meter dari pole position di left hand side di sebelah kiri, kita langsung menuju tikungan pertama ke kanan. Ini dulu tempatnya Nick De Vries dan Andre Lotterer kalau nggak salah. Senggol-senggolan di sini, bukan senggolan sih, ya ngalang-ngalangin lah. Anyway, di sebelahnya turn 1 ini adalah grandstand 2A. Jadi teman-teman yang nonton 2A bisa komen di bawah, gue nonton dari 2A min gitu. Dan di sebelah sananya, di bagian inside turn 1 itu adalah Deluxe Suite 1B. Oke, dan ini lega banget ya untuk turn 1-nya. Mungkin belasan meter ada sini lebarnya. Dan kita akan jalan ke tikungan 2 dan 3. Dari turn 1 di sana kita lagi berada di turn 2, di tikungan 2. Tikungan dimana kalau kalian ingat race tahun lalu, si Antonio Giovinazzi sama Sergio Sette Camara sempat senggol di lap ke-2. Di sini tempat si Giovinazzi spin. Dan beberapa detik setelah Giovinazzi spin, Oliver Rowland lap kedua tahun lalu, dia bannya copot, ban kiri depannya copot, dan langsung diparkir di sana di turn 3. Sorot ke sana bang. Oke, ini track masih tinggal finishing dikit lah. Dan ini tracknya bener-bener wow banget sih. Anyway, keep rolling ya. Kita sambil jalan, kita punya banyak yang akan dibahas dari balapan ini. Seperti yang udah gue bilang di awal tadi, Jakarta E-Prix tahun ini adalah seri ke-10 dan 11 dari musim 2022-23. Dan bahasan kita agak banyak. Oh, anginnya bener-bener mantep. Ini anginnya angin pinggir laut dan panasnya nih panas banget, 30-an derajat ada pasti. Anyway, ngomongin cuaca di sini 30 derajat ke atas saat race day, baik hari Sabtu atau hari Minggu. Ini panas banget sih, dan kalau kalian lihat video kita minggu ini, kita membahas bagaimana panasnya Jakarta bisa mempengaruhi performa mobil Formula E di Jakarta. Kita sambil jalan. Untuk cuaca anyway, ada ekspektasi bakal turun hujan di hari Minggu, tapi chance-nya masih kecil, sekitar 30-an%. So look out for the weather. It's gonna be exciting. Panas aja exciting, hujan juga pasti bakal lebih exciting. Anyway, ini ada mobilnya Race Control pakai Tesla Model 3. Punyanya Prestige Motocars. Dari tikungan 3 di sana tempat bannya Rowland copot, kita langsung ke tikungan 4 dan 5 yang taken as one line, diambil dalam satu racing line. Kita balik ke bahasan kita soal E-Prix Jakarta tahun ini. E-Prix Jakarta tahun ini masih di Ancol, di
Jakarta International E-Prix Circuit. Panjang treknya 2,37 kilo, 18 tikungan. Dan balapan tahun ini adalah balapan pertama di Jakarta untuk mobil Formula E generasi ketiga. Anyway, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai balapannya. Tapi yang mau kita bahas sekarang adalah pembalap-pembalap yang berpartisipasi di balapan ini. Overall hampir semuanya sama, cuma ada 2 pembalap yang berubah dan melakukan debutnya di Jakarta Weekend ini. Yang pertama, dari Andretti Formula E Team, Avalanche Andretti, Andre Lotterer nggak ada di Jakarta karena dia mau bantuin Porsche buat persiapan balapan di Le Mans. Dan penggantinya weekend ini adalah reserve driver dari Porsche, yaitu David Beckman. Kenapa reserve-nya Porsche bisa ke Andretti? Karena Andretti sendiri adalah customer dari Porsche, jadi mereka punya agreement, bisa tuker-tukeran pembalap, mungkin bisa saling pinjem, dan Andretti menunjuk Beckman untuk debut di Jakarta Weekend ini. Beckman juga kemarin di Berlin udah ngikutin Kites, dan kelihatannya Andretti dan Porsche seneng sama si Beckman ini. Anyway, kita lagi ada di turn 4 dan turn 5. Ini menuju back straight, tikungan 6 di sana. Kemudian nanti ada chicane 7 dan 8. Yuk kita lanjut jalan lagi. Anyway, ini adalah bagian-bagian yang bisa kalian tempatin kalau misalnya kalian nonton langsung di sini. Kalau misalnya kalian punya tiket festival, kalian bisa berdiri di bagian sini dan ngeliatin mobil-mobil gentry melaju berakselerasi dari tikungan 4 dan 5 menuju tikungan 6 di sebelah sana. Anyway, itu driver change yang pertama, yaitu Lotterer out diganti sama David Beckman. Kemudian yang driver change kedua weekend ini adalah Oliver Rowland yang tahun lalu bannya copot. Tahun ini dia nggak ada di Jakarta karena dia agreed to step aside. Jadi dia mungkin diminta Mahindra untuk ya minggir dulu sebentar. Dan Mahindra menunjuk Roberto Merhi sebagai driver mereka di Jakarta untuk weekend kali ini. Anyway, keluarnya Rowland ini agak mencurigakan. Bukan karena Rowland punya masalah, tapi ada teori kalau si Rowland ini sedang mempersiapkan pindah ke tim lain. Anyway, ngomongin soal Oliver Rowland, kelihatannya dia keluar dari Mahindra. Mungkin bahasa halusnya bukan keluar, tapi menyingkir sebentar karena Rowland juga bilang he agreed to step aside from the team. Dan ada teori yang menyebutkan bahwa Oliver Rowland sedang menyiapkan seat di tim lain. Karena sebenarnya Rowland ini musim ini secara statistik itu lebih bagus daripada rekannya Lucas Di Grassi. Dan agak aneh aja kalau misalnya pembalap bagus, lebih bagus dari teammate-nya, tapi dia keluar di tengah jalan. Nah, teori yang mungkin mendukung untuk Rowland adalah dia sedang menyiapkan menyiapkan untuk pindah ke tim lain. Mungkin sama kasusnya kayak Pascal Wehrlein beberapa musim lalu, dia sempat di Mahindra juga, dan di tengah jalan dia keluar dari Mahindra, tapi musim berikutnya dia pindah ke Porsche. Anyway, ini adalah tikungan ke-6, ya ini hitungannya tikungan ke-6. Di sebelah sana menuju ke tikungan 7, ini adalah tempat di mana Mitch Evans tahun lalu nyalip Jean-Eric Vergne for the race lead ketika balapan tinggal 7,5 menitan or something. Si Evans nyalipnya di sini. That's very meaningful for Jaguar team. Dan very painful ya untuk Jean-Eric Vergne, karena Jean-Eric Vergne tahun lalu dapat pole position di sini, cuma ketika balapan tinggal 7 menit dia disalip Mitch Evans di tikungan ini. Dan di sini bisa jadi titik overtake juga, karena ya it's wide, it's the end of a long straight, jadi ini bisa jadi titik overtake yang sangat menarik. Anyway, di sebelah kiri kita adalah Grandstand 2B. Coba dong komentarnya yang nonton dari Grandstand 2B.
Dan kalau kalian nonton di grandstand, kalian juga bisa ngelihat Fan Village LED screen. Oke. Jadi ada TV-nya di sini. Dan di belakang sini, di belakang bagian ini adalah bagian pedoknya dari Jakarta International E-Prix Circuit. Oke, kita lanjut menuju tikungan ke-7 dan ke-8. Ini adalah chicane ke kiri dan ke kanan. Seperti yang udah gue bilang tadi, ini tempat Mitch Evans menyalip Jean-Éric Vergne di balapan tahun lalu. Panas loh BTW. Lo ngerasa panas gak? Panas ya? Kameranya ngangguk berarti panas dia. Nah, sekarang kita lagi ada di chicane turn 7 dan turn 8. Ini pas lap pertama tahun lalu bener-bener rame ya. Gue nggak bilang chaos tapi sangat rame karena 2-3 mobil bisa berjajar di sini, dan dengan mobil Gentry yang lebih ringkas, yang lebih kecil, kayaknya semakin ini ya, pembalap akan semakin berani untuk side by side di sini, 2-3 mobil. Ya, kita sekarang sedang menuju turn 8 dan di sini ada tulisan Net Zero since Day Zero. Ini adalah kalimat yang menyatakan bahwa Formula E ini emisi karbon yang mereka hasilkan dan yang mereka dalam tanda kutip serap itu seimbang. Jadi net zero itu istilahnya untuk net zero itu. Oke, sekarang kita lagi ada di tikungan 9, 10, 11. Ini deretan tikungan S yang cukup menantang dan lumayan membebani dari segi ban, karena ya kalau mobil menikung itu pasti energi menikungnya pasti akan diturunkan ke ban dan bisa bikin ban jadi panas. Apalagi cuacanya benar-benar panas. Jadi track temperature juga pasti sangat tinggi, dan kalau track temperature tinggi pasti akan mempengaruhi dari tire wear. Tire wear akan lebih besar karena suhunya. Untuk grip, ban Hankook ini kan keras ya compoundnya, dan kemungkinan compound yang keras akan dalam tanda kutip diuntungkan dengan cuaca yang panas gini. Karena kalau misalnya cuacanya dingin, ban yang keras itu akan susah untuk mencapai temperatur optimalnya. Tapi kalau bannya mungkin ban keras di cuaca yang panas akan mudah untuk heat up, untuk lebih mudah untuk mencapai temperatur optimalnya, dan degradasinya mungkin akan lebih landai ketimbang ban yang compoundnya soft. Anyway, ini sirkuitnya masih dikerjain, udah sekitar 99% mungkin. Oke, sekarang kita lagi ada di tikungan 12. Ini kalau misalnya kalian pernah nyoba sirkuit ini di simulator ya, ini tikungan yang agak tricky karena masuk ke dalam. Ini tikungan 11, ini bukan 12. Yang 12 sebelah sana yang lebih tricky. Ini masih tikungan 11. Dan kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini, ini kita ada sponsor Southwire. Ini adalah title sponsor dari balapan di Portland tanggal 24 Juni. Jadi habis Jakarta, balapannya di Portland, Amerika, dan title sponsornya adalah Southwire. Oke, kita lanjut ke tikungan 12 yang merupakan tikungan paling tricky di sirkuit ini. Ini menurut gue ya, karena gue udah pernah nyobain sirkuit ini di simulator, dan menurut gue tikungan yang tricky adalah tikungan 12 di sana. Karena tikungan 12 ini dia tikungan ke kanan, tapi dia menjorok ke dalam, dia miring ke dalam. Dan ketika gue kalau di gaspol ada potensi mobil itu bisa spin, tapi kalau nggak di gaspol itu bakal kehilangan banyak waktu ketika ngelewatin tikungan ini. Jadi pembalap harus benar-benar menyesuaikan laju mobilnya, kemudian injakan gasnya supaya bisa melewati tikungan ini dengan cepat. Gua nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak, tapi gua ngeliat langsung di sini, ini beneran kelihatannya miring banget, dan miringnya ke dalam bukan ke luar. Jadi kayak jalan ke panci gitu deh.
Oke, sekarang kita berada di tikungan 12. Ini tikungan yang tricky yang gue bilang tadi. Dan di sana sekitar ya 200 meter dari tikungan 12 ini itu adalah tikungan 13 dan ada tulisan Jakarta Electric di sana. Mungkin nanti kalian kalau misalnya nonton di TV kalian akan ngeliat tulisan Jakarta Electric di sebelah sana. Anyway, ini di bagian sini sponsornya Hankook karena Hankook adalah supplier ban dari mobil Gen 3. Oke, sambil kita jalan kita akan membahas tentang tim to watch, tim yang harus kalian pantau, pembalap yang mungkin harus kalian pantau juga selama race weekend kali ini. Oke, yang pertama adalah Porsche. Porsche ini adalah tim yang cukup bagus di awal musim, tapi dalam beberapa race terakhir agak menurun performanya dan agak kurang konsisten secara hasil balapan. Kemudian yang harus kalian tonton, yang harus kalian pantau selama weekend ini adalah tim-tim bermesin Jaguar, yaitu Jaguar pabrikan dan juga Envision Racing. Untuk pembalapnya, Nick Cassidy adalah pemenang balapan di Monaco race sebelum ini. Dan Cassidy ini sedang naik performanya, dia sedang on fire karena dia meraih 5 podium dalam 6 balapan terakhir, termasuk race win di Berlin Race 2 dan juga di Monaco kemarin. Kemudian untuk dari Jaguar pembalap yang kita pantau, yang harus kita pantau untuk weekend ini adalah Mitch Evans, karena Evans adalah lupa gue nggak kelihatan. Itu masuk bloopers tapi nggak apa-apa. Kita tetap lanjut rolling. Pembalap yang harus kita pantau dari Jaguar adalah Mitch Evans. Dia udah ngeraih 3 podium dalam 4 balapan terakhir dan udah menang di Berlin Race 1 kalau gue nggak salah ingat, sama di Sao Paulo. Jadi Mitch Evans juga belakangan lagi naik performanya dan mungkin Mitch Evans bakal jadi title contender untuk musim kali ini. Anyway, ini kayaknya kemarin ada yang nanyain di IG, ini tracknya dibersihin atau enggak. Ini kebetulan mobil bersih-bersihnya lagi lewat. Ini agak berisik, gue nggak tahu bakal ngeganggu suara di kamera atau enggak. Tapi ini mobil buat bersih-bersih track, jadi bakal agak mendingan lah untuk kondisi debunya. Karena dari tahun lalu kalau kalian ingat ngelihat free practice 1, debunya banyak banget terutama di turn 1, dan hadirnya mobil sapu kayak gini diharapkan bisa mengurangi debu yang ada di track. Kemudian di bagian sini, bagian pinggir track sini, ini adalah titik menonton yang bisa kalian tempatin juga kalau kalian punya tiket festival. Oke, kita lanjut menuju tikungan 13. Jadi tikungan 13 ada di sebelah sana, backgroundnya adalah JIS, Jakarta International Stadium. Sampai mana tadi bahasan timnya? Envision, Porsche, Jaguar, 3 tim yang harus dipantau weekend ini. Ini panas banget asli. Nih kalian, gue mau ngasih tips ke penonton. Pokoknya kalian itu harus siap, yang pertama siap jalan dan siap panas-panasan. Jadi kalian harus mempersiapkan diri, mungkin pakai topi atau pakai payung, kemudian juga perbanyak minum. Dan ngomong-ngomong minum, sepanjang sirkuit bakal banyak hydration station buat kalian minum, ngisi air. Pokoknya untuk minum air, kalian jangan khawatir kalau datang ke sirkuit ini. Sekarang gue lagi ada di tikungan 13. Dan di tikungan 13 ini ada tulisan Jakarta Electric. Gua rasa kalau kelihatan di kamera itu bakal keren banget. Sekarang gue lagi ada di tikungan 13. Ini tikungan yang agak hairpin. Sebenarnya pembalap kalau misalnya berani ya untuk nyalip, pembalap mungkin bisa nyalip di sini. Dan kayaknya ada beberapa overtake yang terjadi juga di tikungan ini. Salah satunya dari Stoffel Van Dorn tahun lalu kalau nggak salah. Dia sempat nyalip di tikungan 13 ini. Dan di tikungan 13 ini ada tulisan Jakarta Electric yang warnanya tuh bener-bener warna-warni banget. Ada biru tua keunguan, terus ada biru muda dan oranye. Dan kalau kelihatan di kamera nanti kayaknya bakal keren banget sih tulisan Jakarta Electricnya.
Oke, sekarang kita menuju tikungan 14 dan 15 di sebelah sana. Di sebelah kanan ini kalau nggak salah adalah grandstand 2i. 2i nanti view-nya bisa sini, terus juga tikungan terakhir di sana, dan start finish straight di sebelah sana. Oke, dan ini adalah tikungan 14. Di sana adalah tikungan 15. Dan sebentar lagi kita akan melihat attack mode activation zone di sirkuit ini. Tapi bukan di sini, tapi di sebelah sana di tikungan 16. Ya, kita ini jalannya harus rada cepetan ya, karena kita syutingnya jam 10, jam 11, dan tracknya mungkin akan ditutup akses keluar masuknya sekitar jam setengah 12, dan kita harus cepat-cepat. Anyway, di sebelah sini ini adalah panggung podiumnya nanti. Ini secara looks lebih gede sih daripada tahun lalu, dan wah ini coba lu sorot podiumnya deh, kelihatan gak ya? Nah, kalau kalian lihat itu podiumnya gede banget asli. Ini jauh lebih gede daripada tahun lalu, dan orientasi arah podiumnya tuh beda. Kalau misalnya tahun lalu kan menghadap ke timur, sekarang dia rada menghadap ke selatan. Anyway, ngomongin podium, nanti di panggung ini pas malam minggu sekitar jam 7-an malam, Alan Walker pakai R. Alan Walker bakal tampil di sini di podium ini. Jadi kalau misalnya kalian datang hari Sabtu, kalian bisa sekalian nonton Alan Walker. I'm faded. Anyway, sekarang kita lagi ada di tikungan 16 dan gue sedang melewati attack mode activation zone-nya. Jadi seingat gue, activation zone-nya itu ada 3 loop. Ini kayaknya. Ini loop untuk mendeteksi kalau misalnya pembalap ngelewatin 3 ini dengan benar, nanti attack mode-nya bakal aktif. Gitu. Jadi bukan serta-merta lewat, tapi harus ada titik yang dilewati. Ibaratnya kayak checkpoint. Jadi ada checkpoint 1, 2, 3. Kalau lewat semua dengan benar, nanti attack mode-nya nyala. Ngomongin attack mode di Jakarta, attack mode di balapan kali ini bakal 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan biasanya. Kalau biasanya itu 4 menit ya, 4 menit yang bisa di split mau 1-3 atau 2-2 atau 3-1 menit. Nah, kalau di Jakarta ini kemarin kita dapat info attack mode di Jakarta bakal sedikit berbeda, 2 kali lebih banyak. Jumlahnya totalnya 8 menit dan bisa dibagi ke 2 aktivasi, mau pilih 2 plus 6 menit, 4 plus 4, atau 6 plus 2 menit. Jadi attack mode-nya bakal lebih lama, dan attack mode itu adalah mode high power 350 kW atau sekitar 470-an horsepower. Gila, ngomong terus membutuhkan nafas yang besar. Ini kalau paru-paru spek Surya ngomong ginian gak kuat kayaknya. Ini gue yang spek biasa aja gak, ini masih ngap-ngapan juga nih. Karena benar-benar panas, benar-benar lembab, dan menantang fisik. Bicara fisik pembalap dan tim pasti benar-benar dikuras di sini. Apalagi balapannya 2 kali kan, Sabtu sama Minggu. Pokoknya pembalap harus siap untuk balapan di cuaca yang panas ini 2 kali. Anyway, bicara 2 kali, balapan di hari Sabtu dan Minggu bakal beda jumlah lapnya. Hari Sabtu balapannya 36 lap, dan di hari Minggu balapannya 38 lap. Itu lapnya normal ya. Kalau misalnya nggak ada safety car atau full course yellow. Ini tikungan 17, lagi ada di bawah jembatan buat kalian yang mau ke podium nanti di jembatan. Tadi sampai mana? 36 lap hari Sabtu, 38 lap hari Minggu, attack mode 2 kali lebih banyak. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke pit lane. Panas banget. Panas banget asli. Ini kalau kalian nggak pakai topi, nggak pakai payung, terus juga kurang minum, kalian benar-benar bisa wow sih.
Anyway, kita sedikit lanjut. Masih lanjut nggak? Yuk, lanjut. Yuk. Ya. Anyway, untuk balapan di Jakarta, kalau dari hasil tahun lalu, yang pole position adalah Jean-Eric Vergne, kemudian juara satunya Mitch Evans, si Vergne-nya juara 2. Tadi gue udah cerita, dia pasti agak disappointed karena disalip Mitch Evans di menit-menit akhir. Kemudian juara 3-nya adalah Edoardo Mortara, yang sekarang tuh sebenarnya timnya masih sama, cuma namanya berubah. Kalau tahun lalu dia namanya Venturi, mobilnya hitam. Sekarang timnya bernama Maserati dan mobilnya warna biru. Anyway, sebelum kita tutup, masuk ke pit lane dan kita tutup video ini, gue pengen ngasih tahu jadwal untuk Jakarta Prix tahun ini. Untuk free practice 1 bakal di hari ini, hari Jumat, jam setengah 4 sore WIB. Kemudian hari Sabtunya jam 8.10 itu free practice 2, jam 10.40 itu kualifikasi, dan balapannya hari Sabtu jam 3 sore. Untuk hari Minggu sebenarnya jadwalnya sama juga, free practice jam 8.10, kualifikasi jam 10.40, dan race-nya jam 3 sore. Untuk menonton, kalau di free practice kalian bisa nonton di YouTube yang gampangnya. Kemudian untuk kualifikasi kalian bisa nonton di iNews, dan balapannya di RCTI. Anyway, sekarang kita udah masuk pit lane. Panas banget. Mungkin kita sekalian sedikit tour pit lane ya. Ada apa di sini? Dan kita lihat sekarang udah mau jam setengah 12. Dan ini lagi ada pengecekan mobil-mobil dari pembalap. Ini mobil nomor 51, ini mobilnya Nico Müller. Ini lagi dicek apakah mobilnya memenuhi aturan teknis, regulasi teknis atau enggak. Ya, jadi ini garasi buat pengecekan segala macam. Ini sebelahnya garasinya Ed Cupra. Ini kita sambil jalan terus ya. Udah nanggung, kita mau exit di pit lane ujung sebelah sana. Anyway, bicara pit lane, sedikit fun fact yang mungkin kalian belum tahu ya. Sebenarnya urutan tim di sini ini bukan sembarang diatur, bukan ngacak aja, tapi diurutkan berdasarkan klasemen tim musim lalu. Jadi tim yang paling bontot dia ada di belakang di pit entry, dan tim yang juara musim lalu itu berada di depan di pit exit. Ini kita ngelewatin garasinya Nio. Ini mobilnya 3 itu CT Camara, 33 dan Tictum. Sebelahnya Nio ada Nissan, Sasha Fenestras dan Normanato. Ini semuanya lagi sibuk ya, lagi sibuk nyiapin mobilnya. Panas. Dan ini ada tulisan 90 Nissan 90th Anniversary. NIF-nya Nissan ke-90 di dunia otomotif. Kemudian ini Mahindra yang tadi gue bilang, Lucas Di Grassi. Dan pembalap barunya yang debut weekend ini adalah Roberto Merhi dari Spanyol. Oh ya, bicara nomor di Formula E itu nempelnya bukan ke pembalap kayak di F1, tapi nempelnya ke mobil. Jadi siapapun yang nyetir mobilnya, nomor mobilnya akan tetap sama seperti di awal musim. Anyway, sebelahnya Mahindra tadi ada Porsche, Dacosta dan Wehrlein. Sebelahnya ada Andretti, ini Jack Dennis, dan juga yang debut weekend ini adalah David Beckman. Beckman ini pakai mobilnya Lotter, makanya nomornya tetap 36. Oke, sekarang sebelahnya Andretti adalah Envision. Envision ini Envision ini Buemi dan juga Nick Cassidy. Nah, Jaguar di sebelahnya Envision ada Jaguar, mobilnya Mitch Evans dan Sam Bird lagi disiapin. Ini
ngomongin desain Gentry ini emang keren banget sih. Mungkin awalnya orang masih belum terbiasa untuk melihat mobil Gentry, tapi lama-lama oke juga gitu. Ya walaupun mungkin masih ada 1-2 bagian yang nggak ngenakin. Sebelahnya Jaguar nih ada Maserati. Pembalapnya Maximilian Günther nomor 7 dan Edoardo Mortara nomor 48. Dan di ujung sini adalah McLaren. McLaren pembalapnya René Rast dan juga Jack Hughes. Kenapa McLaren ada di ujung pit lane ini, di dekat pit exit? Karena musim lalu McLaren ini namanya Mercedes. Jadi Mercedesnya cabut, timnya dibeli sama McLaren, dan jadilah mereka berkompetisi musim ini. Oke, mungkin segitu dulu tour kita untuk sirkuit Jakarta E-Prix weekend kali ini. Kita udah keliling sekitar 2,3 kiloan di cuaca yang terik, panas. Pokoknya benar-benar balapan weekend ini akan sangat menguras pembalap dan juga tim, baik fisik maupun mental, dan juga menantang performa mobil. Kira-kira siapa yang bakal menang di Jakarta weekend ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.